Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ailsa Zefa Olima Dilivia dan saya Inung Arfi Mardiana. Kami mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia UNS. Di video kali ini kami akan mempersembahkan fakta-fakta sejarah terkait sastra Melayu klasik. Ya, dan kami mengambil salah satu hikayat berjudul Hikayat Susunan Kuning dalam Negeri Gagelang atau HSK. Saksikan videonya sampai akhir ya. Hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra Melayu klasik yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, kepahlawanan, dan istana sentris. Salah satu hikayat yang menceritakan kepahlawanan, cerita Panji tentang Raja Jawa adalah Hikayat Susunan Kuning dalam Negeri Gagelang atau HSK yang menceritakan sejarah Sunan Kuning. Naskah ini ditulis atau disalin oleh Jain Abdurrahman pada Zulkaidah 1235 Hijriah atau 1820 Masehi menggunakan huruf Arab Melayu dan sebagian besar menggunakan bahasa Melayu kecuali untuk penulisan tertentu ditulis dalam bahasa Jawa. Hingga saat ini, naskah tersebut masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Adapun cerita yang tertulis dalam sastra merupakan simbolisasi atau kamuflase dari fakta sejarah aslinya. Untuk mengetahui itu, mari kita simak video berikut ini. Dalam hikayat, di awal cerita diperkenalkan Raja Susunan Kuning yang sangat amat besar kerajaannya bernama Gagelang dan terlalu sakti dirinya. Ia memiliki dua anak dari istrinya yang bernama Tuan Putri Ratu Majapahit dari negeri Darwati. Anak lelakinya bernama Tikarma dan Tajaya dan anak perempuannya bernama Laila Damdam Hayali. Sementara itu, dalam sejarah, Sunan Kuning atau Sunan Amangkurat V selama masa pemerintahannya belum menikah dan mempunyai keturunan hingga akhir hayatnya. Akan tetapi, awal cerita dalam hikayat tersebut secara tidak langsung memperkenalkan kebesaran atau kesaktian dari sosok asli Sunan Kuning yang terkenal sebagai sosok pahlawan dalam peristiwa Geger Pacinan. Dalam hikayat, Maharaja Pakubuwana Jayanegara dari negeri Daha mengirimkan dua utusannya di Gara Alam dan Gardua Alam untuk membawa surat yang berisikan bahwa Pakubuwana akan menyerang Gagelang. Sementara itu, dalam sejarah, sosok Pakubuwana Jayanegara mengacu pada sosok Pakubuwana II yang beralih haluan ke kompeni VOC dan meninggalkan Laskar Tionghoa. Sementara itu, Sunan Kuninglah yang mengirimkan surat kepada Pakubuwana II yang berada di Kartasura untuk menyerah melalui dua utusannya yang bernama Martapura dan Mangunoneng. Dalam hikayat, Pakubuwana Jayanegara mulai berjalan bersama pasukannya menuju Gagelang. Peperangan antara Daha dan Gagelang pun pecah. Sayangnya Pakubuwana mati terbunuh dalam peperangan tersebut dan Daha berhasil dikuasai oleh Gagelang. Sementara itu, dalam sejarah terjadi peperangan antara Pakubuwana II dengan Sunan Kuning. Akan tetapi, Sunan Kuning duluanlah yang menyerang bersama pasukan Laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Kapiten Sepanjang dan berhasil memasuki Kartasura pada 30 Juni 1742. Akibatnya, Pakubuwana II lengser dari tahta keraton Kartasura setelah kalah di medan perang melawan Sunan Kuning. Dalam hikayat, Raja Susunan Kuning menjadikan anaknya Tikarmaden Tajaya sebagai raja di Daha dan kemudian menikahkannya dengan putri Sekanda Dewi dari negeri Tuban, hingga keduanya pun dikaruniai seorang anak bernama Raden Emas Perbatasari. Sementara itu, dalam sejarah, Sunan Kuning secara resmi diangkat sebagai Sunan Amangkurat V setelah berhasil menggulingkan Pakubuwana II dari tahta keraton Kartasura. Sunan Kuning pun menjalin relasi dengan orang Tionghoa untuk bersatu melawan kompeni VOC. Tuban sendiri dikaitkan sebagai suatu tempat atau pemukiman para orang Tionghoa sejak zaman dahulu. Sehubungan dengan itu, relasi atau hubungan antara Raja Susunan Kuning dengan Tikarmaden Tajaya dan Raden Emas Perbatasari dalam hikayat merupakan simbolisasi dari silsilah keturunan dari Sunan Amangkurat III, di mana Tikarmaden Tajaya merupakan simbolisasi dari anaknya yaitu Pangeran Teposono, sedangkan Raden Emas Perbatasari merupakan simbolisasi dari cucunya yaitu Raden Emas Garendi atau Sunan Amangkurat V. Dalam hikayat, Raden Emas Perbatasari yang berusia 10 tahun pergi belajar hikmat tipu berperang ke negeri Zamin Umbara dan bertapa di atas gunung untuk mencari ilmu kesaktian selama hampir setahun 4 bulan. Setelah pulang ke Daha, Raden Emas Perbatasari kemudian diangkat menjadi raja kecil di negeri Kuripan dengan gelar Pangeran Ratu Anom Senopati ing Ngalogo Adiningrat saat umurnya baru 13 tahun. Sementara itu, dalam sejarah waktu masih kecil, Raden Mas Garendi dilarikan untuk meninggalkan keraton Kartasura bersama pamannya yang bernama Wiramenggolo agar hidup terasing dari konflik panas di keraton. Saat masih berusia 10 tahun,
Berkat usulan Hari Hetik, ia pun akhirnya diangkat menjadi Raja Jawa Tionghoa, menggantikan Pakubuwana II dan diberi nama Sunan Kuning yang berasal dari bahasa Cina, yaitu kata Chunling yang berarti bangsawan tertinggi. Pada 1 Juli 1942, Sunan Kuning baru resmi diangkat sebagai penguasa Keraton Kartasura dengan gelar Sunan Amangkurat V Senopati ing Ngalogo Abdul Rahman Sayyidin Panotogomo. Adapun gelaran di dalam hikayat mengacu pada Candro Sengkolo berbunyi Pandita Anom Angoyok Jagat, yang bermakna pemimpin muda mengguncang jagat sebagai penanda kemenangannya atas kekalahan Pakubuwana II. Dalam hikayat, setelah pengangkatan Raden Emas Perbatasari, terjadi kembali gejolak di mana negeri Dahakini diserang oleh Maharaja Syah Persata Inderah dari negeri Pelinggam Cahaya. Peperangan pun terjadi dengan kemenangan diraih oleh orang Daha atas kematian Raja Palinggam Cahaya. 7 hari setelah peperangan terjadi, Kiai Temanggung Suta Semi Aryawangsa diangkat sebagai Raja Palinggam Cahaya. Sementara itu, dalam sejarah, setelah Sunan Kuning resmi diangkat sebagai penguasa Mataram di Keraton Kartasura, Bupati Madura yang bernama Cakraningrat IV yang semula mendukung Sunan Kuning dengan setengah hati pun balik memeranginya dengan bantuan dari kompeni VOC. Akibatnya Sunan Kuning lengser dari tahta Mataram. Berbeda dengan hikayatnya yang menyatakan kemenangan ada di pihak Daha atau Raja Susunan Kuning. Dalam hikayat, Kiai Temanggung Semi Aryawangsa memanggil Mangkubumi untuk berbicara perihal kharajat atau pajak tanah dan ahwal perang serta bagaimana kebajikan dalam pekerjaan jikalau terjadi bahala atau bencana. Kemudian Mangkubumi berbicara kepada segala menteri, hulu balang atau pemimpin pasukan dan pahlawan untuk bermusyawarah, di mana kesemuanya pulang ke rumah masing-masing sambil membawa gaji dari kompeni. Sementara itu, dalam sejarah, Pakubuwana II melakukan perjanjian peralihan hak pajak tanah dengan kompeni VOC dengan kompensasi 9.000 real untuknya dan 2.000 real untuk putra mahkota. Sehubungan dengan itu, mereka juga bekerja sama untuk melengsarkan Sunan Kuning yang sudah banyak kehilangan pasukannya, di mana tepat pada 26 November 1742, Pakubuwana II berhasil menyerang Keraton Kartasura dengan bantuan VOC dan Cakraningrat IV. Dalam hikayat, suatu ketika, utusan dari negeri Zamin Umbara yang bernama Nulanil datang untuk meminta negeri Palinggam Cahaya dengan mengancam jika tidak dituruti maka Raja Palinggam Cahaya akan dibunuh. Permintaan tersebut ditolak oleh Maharaja Aryawangsa dengan menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan meriam untuk menyerang. Sementara itu, dalam sejarah, pada 3 Juni 1743, VOC mengirimkan pasukan ekspedisi militer yang dipimpin von Hoddendorf untuk menangkap Sunan Kuning yang sebelumnya menolak surat tawaran untuk menyerah dan lepas dari laskar Tionghoa. Sunan Kuning yang bersikukuh tidak akan mengkhianati perjuangannya bersama laskar Tionghoa pun membuatnya tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap VOC meski telah diancam. Dalam hikayat, di akhir cerita diceritakan bahwa raja dari negeri Zamin Umbara bernama Sultan Tirta Kesuma Nayawedana merupakan seorang raja 4 alam dunia yang menguasai tanah Jawa. Sayangnya, ia mati setelah 3 tahun menjadi raja hingga mengakibatkan seluruh negeri rusuh dan menangis. Sementara itu, dalam sejarah, nasib Raja Susunan Kuning yang tidak diceritakan lagi dalam akhir cerita mengacu pada peristiwa pembuangan Sunan Kuning ke Ceylon atau Sri Lanka setelah tertangkap oleh VOC di Surabaya. Masa pemerintahannya pun hanya berjalan 6 bulan. Sementara itu, raja dari negeri Zamin Umbara yang diceritakan sebagai Raja 4 Alam Dunia penguasa tanah Jawa ini mengacu pada pengaruh VOC di Jawa yang semakin kuat setelah memecah belah kerajaan Mataram menjadi 4 melalui perjanjian Giyanti, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Adanya kemiripan hikayat dengan sejarah merupakan kamuflase agar kisah Sunan Kuning tidak dimusnahkan atau dibakar oleh raja atau penguasa saat itu. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampai jumpa.